disiapkan ya. Teknologi. Nah, ini implementasinya bagaimana ya. Jadi di dalam teknologi itu setidaknya memiliki data center atau server. Nah, kalau Anda perhatikan sistem pendingin, wah ya, satu daya cadangan. Jadi harus aman terus ya. Internet server, berikut perangkat lunak baik open source maupun komersial. Nah, nanti kita bisa lihat tuh di BIG sendiri ada dua, kalau nggak salah ya, yang satu Palapa, yang satu Inagio Portal. Yang Inagio Portal ini Esri ya, tetapi yang satunya Palapa itu yang open source ya. Nah, mereka punya, saya pernah nih diajak nih sama Pak Rahman tadi ya, Pak Rahman itu sebenarnya lulusan kita juga, lulusan geografi. Nah, saya diajak ke sana, dingin sekali, ruangan tempat penyimpanan, nggak boleh ada debu ya, jadi harus steril ya, supaya datanya aman. Dan banyak juga beberapa daerah yang menitipkan datanya di sana, ya, karena relatif lebih aman. Ya. Nah, toh nggak masalah kalau aksesnya bagus, nggak masalah disimpan di sana juga ya, ada yang nungguin ya ibaratnya ya. Jadi ada keterjaminan kalau memang daerah belum bisa. Kalau nggak salah waktu itu yang menitipkan di sana dari Papua ya kalau nggak salah. Menitipkan datanya. Ada beberapa juga ya. Nah, geoportal ya, teknologi dua ini ya, geoportal. Website untuk mencari dan mendapatkan data geospasial secara online. Jadi geoportal ini harus ada ya. Ya. Nah, ini bisa diakses ya selama 24 jam per hari, 7 hari seminggu ya. Untuk menandakan bahwa tidak terus-menerus ya. Jadi data itu harus bisa dilihat ya. Data itu bisa dicek ya. Dan terkoneksi dengan INA Geoportal. Jadi geoportalnya terkoneksi. Simpul-simpul jaringan itu terkoneksi dengan portal ya, INA Geoportal. Kemudian standar ya, standar apa yang harus dimiliki ya? Pengelolaan dan pelayanan melalui infrastruktur IG ya, jadi harus punya SOP ya, harus punya SOP. Pengelolaan data geospasial sudah mengikuti SNI ya, atau spesifikasi teknis yang ditentukan oleh KL terkait ya. Nah, ini Anda boleh cek juga nih ya. Ya, setiap simpul jaringan apakah sudah punya standar-standar tertentu ya. Nah, tadi juga dibahas ya kalau nggak salah tentang ketelitian ya, ada ketelitian. Kualitas IG. Nah, itu kan. Kualitas IG-nya juga harus jelas ya. Nah, coba Anda lihat itu SNI 19115/2012. Itu sudah ada tentang IG. Nanti Anda harus punya itu ya. Saya punya juga ya. Ya, informasi geografis metadata. Kemudian PP8 2013. Nah, ini saya juga punya. Nah, ini terkait juga nih nanti dengan beberapa akuisisi data terkait dengan kepentingan tingkat ketelitian peta ya. Jadi tingkat ketelitian peta yang disyaratkan untuk tata ruang itu begini. Nah, itu salah satu mengapa dulu tertunda-tunda ya, drone itu nggak bisa digunakan sebagai sumber data untuk tata ruang ya. Padahal lebih bagus, lebih teliti ya. Tapi karena ada beberapa hal yang perlu diseragamkan, distandarisasi, dan itu nggak mudah menstandarkan drone ya. Kalau kita lihat drone itu kan macam-macam, mulai dari yang buatan sendiri ya sampai yang pabrikan ya. Nah ini yang menyebabkan tertunda-tunda waktu itu. Nah, untuk hukum dan kebijakan ya, jadi memiliki peraturan daerah ya
terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial. Pembentukan simpul jaringan. Nah, ini. Jadi peraturan daerahnya sudah ada, ya, harus ya. Jadi kalau yang belum ada, tetapi sudah nggak mungkin ya. Jadi hukum dan kebijakan ini harus ya. Kan kemarin kan saya sampaikan juga ya pada saat saya menjelaskan tentang komponen tadi ya, komponen IDS ya, bahwasanya tanpa didukung oleh suatu regulasi maka kita tidak bisa berlindung secara hukum ya. Sehingga kadang-kadang implementasi itu menjadi nggak bisa ya kalau tidak didukung oleh hukum dan kebijakan ini ya. Jadi ketika ada simpul jaringan yang ditetapkan di suatu daerah atau wilayah, maka harus disertai juga dengan hukum dan kebijakannya ya. Makanya peraturan daerahnya, pergub itu harus pergub ya, itu harus keluar ya. Kemudian pengaturan kelembagaan ya, memiliki unit bidang atau seksi yang secara khusus. Nah, jadi ini digarisbawahi secara khusus ya, yang menangani pengelolaan data geospasial. Ini harus ada ya. Makanya nanti juga dibuat di peraturan daerah itu bahwasanya yang ngurusi siapa ya, ada pergubnya juga ya, atau ada perbubnya juga ya. Nah, apa tugasnya ya? Melaksanakan kegiatan koordinasi ya, melaksanakan kegiatan koordinasi. Ini yang kemarin saya ceritakan. Siapa yang dipasrai gitu ya, tidak selalu lembaga tertentu ya. Jadi ada unit-unit tertentu yang biasanya di daerah tersebut paling terbiasa atau paling lengkap datanya ya. Atau secara 5 hal tersebut paling memenuhi ya. Itu kadang-kadang juga nggak mudah loh. Di satu sisi ada yang menolak ya, tapi di satu sisi kadang ada yang minta rebutan ya, ibaratnya gitu ya. Tergantung ya. Menolak itu bila bagaimana? Nah, biasanya yang menolak itu kalau belum melihat kepentingannya. Ya. Jadi bebannya besar, tetapi kemudian kepentingannya belum dimanfaatkan sekali oleh lembaga tersebut, sehingga jadi beban ya. Karena apa? Seperti kerja tapi kemudian dikasih beban tapi malah membebani mereka ya, baik untuk ruangan lah ya, kaitannya dengan bahan-bahan yang perlu disiapkan, perawatan dan sebagainya. Karena itu juga nggak mudah ya. Saya pernah itu di satu kabupaten ya saling kamu aja deh gitu ya. Kepalanya saling lempar-lemparan itu bisa saja ya. Karena apa? Tapi itu kadang-kadang cuma ya dalam tanda petik apa ya? Walaupun faktanya iya, tapi hanya sekedar apa ya, bukan lucu-lucuan tapi guyon. Nah, kalau orang Jawa guyon ya, kamu aja lah gini. Tapi sebenarnya ya kayak gitu tadi ya, tidak mudah juga untuk melaksanakan itu ya. Nanti kalau ditanya gimana nih pusat data elektronik, biasanya PDE ya diserahin itu ya, pusat data elektronik tuh gimana? Nah itu ya. Nah, karena biasanya PDE ya, pusat data elektronik yang ada di wilayah ya, di daerah atau di pemerintah daerah itu biasanya yang mengelola portal biasanya, tapi website ya, mengelola website. Nah, itu biasanya kebagian beban juga untuk hal-hal semacam ini ya. Ya, kemudian melaksanakan kegiatan koordinasi resmi lintas instansi, nah, istilahnya forum data ya. Ya, dan harus rutin tiap bulan, 1 bulan sekali. Dulu kita mintanya 1 bulan sekali ya. Ya, terus supaya untuk adil-adilnya gitu diputer ya, rapatnya diputer, tetapi
sekretariatnya tetap di unit tertentu ya, di dinas tertentu, SKPD tertentu. Sumber daya manusia, nah ini ya. Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf pengelola data. Ya. Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dan nanti Anda melihat ya, ada kadang-kadang ada permasalahan di daerah ketika seseorang itu kalau di dalam di dalam SWOT, nah, itu salah satu yang jadi diskusi paling hangat ya. Kenapa? Karena sudah kebiasaan kadang-kadang di satu dinas itu orang pindah-pindah dari dinas satu ya karir itu kan pindah-pindah sehingga jarang yang benar-benar menekuni itu terus ya. Itu sering dibahas ya. Jadi makanya kemudian tulis nama kadang-kadang ya, tulis nama. Nah, di beberapa rapat yang pernah kita lakukan akhirnya minta ditulis nama karena kalau ditulis jabatan atau ditulis urusan bagiannya apa enggak bisa. Nah, itu juga akhirnya akan mengikat orang itu untuk menekuni itu terus. Wah, ini kan kadang-kadang ada yang setuju dan ada yang enggak. Jadi ini perlu Anda ketahui juga ya. Jadinya idealnya sih memang enggak berubah ya, idealnya enggak berubah. Artinya kalau kita nekuni itu terus saja. Ya, samalah seperti dosen itu juga begini ya. Kalau sudah ilmunya ini ya ini terus ya, harus istilahnya linier gitu ya. Sampai jadi profesor besok ya harus linier ilmunya, nggak boleh seberang-seberang gitu ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya Anda nanti terjun di sana, saya yakin ya Anda mesti masuknya di sini nih ya kalau Anda memang tertarik di IG. Tapi nanti tergantung juga Ding ya. Nah, tergantung juga di mana kita akan ditempatkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini informasi tahun 2019 ya. Jadinya ini yang melalui Palapa ya. Jadi simpul jaringan dan kelembagaan IG ya. KL itu targetnya 57 karena ada 57 KL ya. Tetapi yang sudah connected itu 28. Nah, ini informasi yang terbaru. Tahun 2019, saya nggak tahu yang terbaru sekarang. Provinsi itu 34 ya, yang connected 34. Oh, provinsi sudah semua ya. Ya, alhamdulillah ini ya, semua provinsi sudah terkoneksi ya. Kabupaten kota targetnya 514, connected 168. Wah, ini PR-nya masih banyak nih. Wah, ini Anda ada peluang nih ya. Jadi SDM. Ya, karena masih banyak itu peluangnya 346 ya. Coba Anda cek tuh kabupaten kota mana saja yang belum ya. Yang sedang digarap ya. Kemudian KL mana saja yang belum. Padahal setingkat kementerian lembaga itu harusnya lebih solid ya. Saya nggak tahu juga. Ternyata hanya separuh itu ya. Kurang malah ya. Kemudian PPIDS. Nah, PPIDS ini biasanya dimokoi oleh perguruan tinggi. Nggak sulit ini sebenarnya ya. PPIDS. Cuma kadang-kadang kalau provinsinya belum juga dia belum bisa jalan ya, karena kadang-kadang beberapa provinsi minta ke PPIDS yang boleh sih, karena PPIDS itu boleh aja dia mensupport beberapa provinsi sekaligus ya, kayak UGM itu beberapa provinsi sekaligus ya. Yang kita pernah lakukan kan dulu Papua Barat ya, kemudian Kalimantan Tengah ya, itu kan
kita di sana, terus Aceh ya. Ya, PPIDS Jogja kok di Jogja tapi bisa sampai kemana-mana. Ya, karena kebutuhannya itu. Oke, ini informasi tahun 2019 ya. Tahun 2019. Simpul jaringan IG nasional. Ya. Saya lanjutkan. Nah, akses Inagio Portal. Jadi Inagio Portal itu ada di website ini ya. Ya, Tanah Air Indonesia. Ini kalau diklik nanti dia akan muncul. Nah, apa sih fungsi dari Geoportal ya? Ya. Khususnya yang Inagio Portal ya. Jadi Inagio Portal Indonesia Geospasial Portal adalah portal geospasial Indonesia yang dibangun dengan partisipasi seluruhnya gitu ya. Karena dia yang di pusat ya, memenuhi semuanya ya. Nah itu fungsinya tuh lihat ngeri banget ya, gerbang utama, berfungsi sebagai gerbang utama. Jadi Anda coba masuk Tanah Air Indonesia Go ID ya, itu nanti bisa ke semua simpul jaringan yang ada di Indonesia ya, berfungsi sebagai gerbang utama akses informasi geospasial ya, dan sebagai sarana berbagi data. Nah, ya. Sejauh mana nih saya belum tahu nih ya, saya belum main-main lagi ke, udah lama nih nggak main ke Inagio Portal ya. Seberapa besar akses yang bisa dilakukan gitu ya. Karena memang sih server boleh ya tersebar di mana saja nggak masalah, tetapi yang penting itu tadi ya, tujuan dan sasaran yang diharapkan dari IDS bisa terpenuhi atau tidak. Ya, yang kedua manajemen harvesting metadata dengan standar CSV dari simpul jaringan ke penghubung simpul jaringan ya. Jadi ada simpul jaringan dan penghubung simpul jaringan. Kemudian itu standar simpul jaringan ya. Yang ketiga sebagai sarana pencarian metadata spasial dan metaservice. Nah ini kan tadi kita tahu simpul jaringan itu mengembangkan yang namanya portal metadata. Ya, memang datanya kadang-kadang tidak di-share, tetapi setidaknya kita tahu di sana ada apa gitu ya. Yang keempat, fasilitas pencarian data geospasial dalam JIGN dengan format WFS, WCS, dan WMS. Nah ini mestinya Anda jangan sampai lupa ya ini ya. Ya, sudah disampaikan oleh Pak Ibnu nih di awal-awal kuliah ya. Mana yang berbasis WFS, mana yang berbasis WCS, mana yang berbasis WMS. Nah ini ya. Jadi topologinya seperti ini ya, data publik ya, Inagio Portal, internet ya. Kemudian data government ya. Itu ada di sana. Kemudian data internal konfidensial yang dirahasiakan ya. Jadinya ada unit produk data ini sudah ada. Ini strukturnya semacam ini ya. Ya, jadi topologinya semacam ini. Penghubung ini sudah pintunya ya. Jadi penghubung simpul jaringan ini nanti pintunya ke Inagio Portal, dimasukkan ke internet, baru diakses oleh user atau produser ya. Nah ini ada SKPD ya, provinsi, kabupaten, KL dan seterusnya ya. Ya seperti ini ya. Jadi
bentuknya jadi bintang ya, bukan semrawut, bukan jaring laba-laba yang saling terhubung gitu ya, tetapi sudah teratur ya. Tapi itu tadilah PR-nya kalau kita lihat ini ya, nih PR-nya. Coba deh Anda cari mana yang belum, Anda bisa masuk di sana nanti ya. Nah ini contohnya ya, menampilkan. Nah jadi dia bisa menampilkan ya, menampilkan visualisasi saja ya, menampilkan plus mengintegrasikan data simpul jaringan. Jadi data dari masing-masing simpul jaringan bisa kita gabung ya. Ya, tapi sifatnya hanya tampilan ya. Jadi sifatnya hanya tampilan. Ya, dan bisa kita pilih ya, kita bisa opsinya ada banyak ya. Ya. Coba Anda coba ya, benar loh tugas Anda nanti mencoba tanah air ya. Apakah bisa ya? Kalau Anda merasa ada sesuatu, kasih komentar aja ya. Jadi Anda boleh komentari ya. Jadi nanti akan kita bahas pada kuliah kita minggu depan ya tentang evaluasi ya. Coba Anda coba. Tadi kan Anda sudah tahu ya bahwasanya modelnya kayak STAR gitu ya. Portal yang dikelola oleh penghubung simpul jaringan tadi, apakah data-datanya itu bisa diakses ya, bisa Anda akses, bisa Anda ambil ya, apakah benar-benar konfidensial ya. Kalau tidak konfidensial kan seharusnya bisa kita ambil seharusnya. Nah ini perlu kita coba ya. Makanya nanti coba aja main-main ya. Seminggu ini saya kasih kesempatan Anda untuk main-main. Main-main ke Geoportal, Ina Geoportal. Kemudian Anda cek ya. Coba Anda boleh kok kasih keterangan, catat aja. Carilah 10 yang belum beres atau belum sesuai dengan tujuan dan sasaran, atau cari lagi 10 yang sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran ya. Boleh lokasinya ya, boleh lembaganya atau apa saja. Nanti Anda lihat. Besok saya tanyalah biar besok aktif teman-teman semua ya. Minggu depan saya akan tanya, Anda sudah lihat mana gitu. Coba jelaskan. Wah, ya. Mana yang Anda nggak bisa akses, mana yang bisa Anda akses. Ya. Nanti besok saya tanya deh. Ya, siap-siap. Minggu depan kan minggu terakhir kuliah ya semester ini kan. Jadi, nah besok kita sambil saya menjelaskan evaluasi mungkin setengah kuliah saja. Sisanya nanti kita tanya-tanya tentang ini ya. Nah ini yang kedua adalah fungsi analisis ya. Jadi tidak sekedar memvisualisasikan. Jadi data yang ada itu bisa diturunkan atau bisa diolah ya. Nah ini salah satunya yang cukup sering dipakai heat map ya. Heat map ya. Jadi heat map itu kecenderungan satu lokasi terkait dengan data tersebut gitu ya. Jadi nah ini adalah salah satu metode menampilkan kerapatan suatu titik. Jadi kalau saling tumpuk itu sebenarnya kalau kita lihat itu kan hanya lingkaran-lingkaran yang ditumpuk-tumpuk ya. Semakin banyak tumpukan lingkarannya atau range tertentu, maka kemudian nilainya akan bertambah ya. Ya misalnya ada 2 lingkaran seperti ini, kemudian digabung, nah yang bergabung itu nilainya lebih tinggi. Ya cuma dijumlah-jumlah. Nanti akan muncul heat map semacam itu. Ya. Nah ini menarik juga sebenarnya. Ya. Menarik untuk kesehatan itu menarik juga ya. Kebetulan saya banyak berurusan dengan kesehatan. Mana sih yang banyak pasarnya gitu boleh juga. Mana sih yang banyak penyakitnya gitu. Itu jadi peta heat map. Ya. Oke. Kemudian advance features ya. Jadi ini juga ada tambahan. Ini yang menurut saya masih banyak ya.
yang perlu dikembangkan di Palapa atau di Inagio Portal ini ya. Jadi Anda bisa lihat fungsi GIS yang kita lihat di ArcGIS itu atau di QGIS itu kan banyak sekali ya. Nah, ini seharusnya bisa dikembangkan semua. Ya, ini di sini contoh lagi buffering ya. Nah, ini macam-macam ya. Wah, ini asik juga ya. Datanya nggak bisa diambil, tapi hasil olahannya bisa. Nah, itu ya. Kita tak perlu memilikinya. Ya, kita nggak perlu memilikinya. Tapi kita bisa mengakses dan mengolahnya. Wah, itu bagus ya. Nah, coba nanti syaratnya yaitu ya. Tapi kan kalau seperti ini ya, pengolahan itu dilakukan di sana ya, di server di sana. Jadi beban kita nggak berat ya. Memang teknologi ke depan kan begitu ya. Gadget kita atau device kita tuh hanya input dan output aja ya. Sedangkan pengolahan data dan seterusnya ada di cloud ya. Ini ke depannya kan seperti itu dan sudah mulai ya. Jadi seolah-olah prosesnya cepat, kita hanya lihat displaynya saja ya. Karena kita hanya butuh display. Tapi data itu tersimpan ya. Nah, cuma nanti menyimpannya di mana itu ya. Wah, Pak, sudah saya olah nih, Pak, dari beberapa simpul jaringan. Wah, hebat ya. Tapi kemudian, nah itu Pak, masalahnya ketika saya ingin menyimpan datanya, disimpan di mana? Kalau kita mengolah dari input-input data saja, kemudian menghasilkan sesuatu dan tidak disimpan, lah gimana? Ya, karena nanti begitu Anda mulai mengolahnya makin banyak, otomatis ya, butuh sarana untuk menyimpan juga ya, saya nggak tahu. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga ya mestinya ya. Atau cuma printingnya saja. Wah, itu nanti nggak bisa diolah selanjutnya, Pak. Ini kan peta sintetis, waduh ya. Ini peta sintesis ya, Pak. Ini peta analisis ya, Pak. Gimana? Di sana nggak mungkin kita simpan. Ya coba nanti saya perlu Anda pikir-pikirkan juga tuh ya. Kemudian download. Nah, ini bisa download juga. Ya, jadi ini bisa Anda ambil ya. Download peta ya, sesuai AOI ya, area of interest ya. Atau mendownload peta RBI cetak ini bisa juga ya. Per wilayah kabupaten atau kota ya. Kemudian macam-macam, ada online shopping RBI. Kemudian ada download free of charge ya. Download peta cetak JPG ya, ini perlu. Ya lumayan. Cuma nanti memang yang perlu dikembangkan di sini analisisnya ya. Nah, nanti Anda bolehlah, Pak, saya bandingkan dengan ArcGIS atau ArcGIS online ya, boleh aja silahkan. Nah, BIG juga mengakomodasi itu ya di Inagio Portal itu ya, untuk yang berbasis ArcGIS. Nah, ini juga ya. Ini apa ini? User, wah, pengguna ya. Ternyata penggunanya banyak ya. Eropa ini banyak sekali ya. Jangan-jangan pengguna Eropa ini mahasiswa-mahasiswa kita yang di sana ya. Nah, ini Australia juga banyak, Selandia Baru, ya. Afrika, banyak dia pakai. Cina, Cina ini lumayan. Ini Cina ada anunya sendiri. Cina. Banyak ya. Nanti Anda bisa lihat juga nih yang penggunanya.